Pemirsa, Komisi 6 DPR RI bersama pemerintah resmi menyetujui rancangan undang-undang tentang pembentukan Badan Pengaturan BUMN (BP-BUMN) sebagai lembaga baru. Revisi 84 pasal ini selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 atau paripurna DPR. Komisi 6 DPR RI bersama pemerintah resmi menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara BUMN yang merevisi 84 pasal untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 atau paripurna DPR. Penambahan kewenangan dalam mengoptimalkan peran BUMN serta pengaturan dividen saham serta dwi warna yang dikelola atas persetujuan Presiden. Ketentuan lainnya adalah larangan rangkap jabatan bagi menteri maupun wakil menteri di organ BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Menuju dibawanya revisi ini ke pembicaraan tingkat 2 atau paripurna DPR dengan pokok utama revisi diantaranya pembentukan Badan Pengaturan BUMN (BP-BUMN) sebagai lembaga baru. Pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP-BUMN. Ya. Kedua, jadi tadi namanya Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP-BUMN. Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk diberikan persetujuan dalam forum pembicaraan tingkat 1 ke pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan pada forum paripurna yang akan datang. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, nama dan fungsi dari Kementerian BUMN pun akan berubah menjadi Badan Penyelenggara BUMN. Hal ini didasari karena tata kelola BUMN sudah seluruhnya di bawah Danantara. Pembahasan revisi Undang-Undang BUMN ini dipastikan akan rampung sebelum masa reses. Dari BUMN kan itu sudah, Kementerian BUMN kan itu sudah sebagian besar diambil oleh Danantara. Nah, sehingga tinggal fungsinya dari Kementerian BUMN itu adalah regulator, pemegang saham seri A, dan menyetujui RPP. Nah, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu ada kemudian keinginan untuk menurunkan status dari kementerian menjadi badan. Badan penyelenggara Badan Usaha Milik Negara, Badan penyelenggara BUMN. Isu menurunkan status Kementerian BUMN menjadi badan ini telah diutarakan pemerintah setelah sebelumnya fungsi operasional Kementerian BUMN telah banyak dikerjakan oleh Danantara. Pemirsa, mewakili Presiden Prabowo Subianto, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan pemerintah setuju rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ini disahkan menjadi undang-undang di rapat paripurna DPR. Ya, dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI, Supratman Andi Aktas menyampaikan 5 pandangan pemerintah terkait perubahan Undang-Undang BUMN, diantaranya Dewan Komisaris, Direksi hingga pegawai BPI Danantara dan Badan Usaha Milik Negara merupakan penyelenggara negara. Serta BUMN juga bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Supratman Andi Aktas juga menegaskan kedudukan BUMN sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengelola hajat hidup orang banyak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan status Kementerian Badan Usaha Milik Negara menjadi BP-BUMN ini diharapkan memperkuat tata kelola perusahaan negara. Dan setelah mempertimbangkan pendapat mini fraksi-fraksi, izinkan kami mewakili Presiden dalam rapat yang terhormat ini menyepakati rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pemirsa, langkah legislasi berjalan perlahan tapi pasti. Revisi Undang-Undang BUMN pun siap dibawa ke tahap yang lebih tinggi.
Nomenklatur kementerian kini resmi berganti menjadi badan pengatur dengan ambisi. Lantas pertanyaannya, apakah rakyat benar-benar inilah saatnya merasakan manfaat dari perubahan ini? Kita bahas lebih dalam pemirsa bersama narasumber istimewa kita malam ini yang hadir Ketua Panja RUU BUMN Andri Rosiade serta pengamat BUMN Toto Pranoto. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak semua, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam Mas, selamat malam Pak Toto. Selamat malam Pak Andre. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di Sindo Prime. Saya ke Pak Andri dulu. Terima kasih ya Pak Andri, tengah rapat tapi meluangkan waktunya. Pak Andri, kita ingin bahwa ada optimalisasi untuk kinerja kualitas dari perusahaan negara kita, begitu. Apakah jawabannya adalah merubah dari kementerian menjadi badan? Ya, begini, memang kita sejak mensahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 di Februari 2025 yang lalu banyak sekali mendapatkan masukan dari berbagai kelompok masyarakat. Nah, kita sudah banyak mendapat masukan. Terakhir ada putusan MK. Nah, untuk itulah pemerintah dan DPR bersepakat untuk melakukan revisi Undang-Undang BUMN. Ya, itu kita laksanakanlah revisi ini dengan secara transparan dan terbuka. Teman-teman media bisa melihat rapat panjanya yang dilakukan secara terbuka, bisa melihat bagaimana perdebatan soal DIM dan seluruh aspirasi masyarakat mengenai permasalahan BUMN, mulai tadi itu penyelenggara pejabat BUMN tidak lagi merupakan bukan penyelenggara negara, itu sudah kita cabut pasalnya ya. Itu satu. Lalu yang kedua, soal kesulitannya BPK untuk mengaudit pun kita sudah rubah pasalnya, bahwa BPK bisa mengaudit BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu soal rangkap jabatan, kita kasih ketegasan bagaimana menteri dan wakil menteri tidak boleh rangkap jabatan. Nah, soal status Kementerian BUMN memang diturunkan dari menteri kementerian menjadi lembaga, dan tadi dalam undang-undang kita sudah sepakat namanya badan badan BPBUMN. BPBUMN. Ya, jadi kita sepakat namanya BPBUMN ya, di mana badan ini bertugas pertama memegang saham seri A. Yang kedua, jadi Dwiwarna saham seri A dipegang oleh badan BPBUMN. Yang kedua, badan ini bertindak sebagai regulator. Ya. Yang ketiga, tentu RKAP dari Danantara disahkan oleh badan ini. Dan siapa yang akan ditunjuk oleh Presiden, tentu nanti Presiden yang akan memutuskan. Karena badan ini juga masih setingkat menteri. Seperti itu, Mas. Badan Pengaturan BUMN, ya. BPBUMN ya? Ya, Badan Pengaturan BUMN atau BPBUMN. Pak Andri, tadi yang poin Anda sampaikan nggak boleh ada eksekutif rangkap jabatan. Ini netizen, namanya netizen agak julid ya Pak Andri ya. Gimana kalau misalnya masih ada tempat titipan untuk tim sukses pemenang pemilu, katanya gitu Pak Andri? Ya, saya rasa siapapun berhak menjadi komisaris ya, kalau memang punya kompetensi. Jadi intinya ya tentu tergantung pemegang saham untuk menentukan siapa yang menjadi komisaris maupun direksi. Tapi saya rasa dengan semangat pembentukan BPI Danantara, di mana Presiden membentuk holding investasi maupun holding operasional, di mana Presiden sudah memerintahkan secara strict dan tegas Danantara untuk membenahi BUMN, lalu juga meningkatkan dividen. Tentu orang-orang yang dipilih oleh pemerintah adalah orang-orang yang terbaik, baik di Danantara maupun di BUMN. Karena saya melihat dalam laporan RKAP Danantara Asset Management kepada kami di Komisi 6, karena Danantara ini terbagi dua, ada holding operasional maupun holding investasi. Kalau holding investasi yang dipimpin Saudara Pandu itu di Komisi 11, tapi kalau di Komisi 6 adalah holding operasional dipimpin Pak Doni Oskaria. Ini RKP sangat detail dan juga menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Danantara untuk membenahi BUMN, dan juga ujungnya menghasilkan dividen sesuai dengan pidato Presiden di Agustus 2025 yang lalu. Seperti itu. Maaf kalau saya mungkin mengulang atau mungkin masih kurang begitu mengerti tentang detailnya Pak Andre. Ini artinya apakah Danantara kedudukannya di atas badan dari BPBUMN ini Pak Andre? Jadi gini,
Danantara badan tersendiri, ya, itu kalau di dalam undang-undang disebut badan. Lalu BP BUMN ini disebut sebagai lembaga, ya akhirnya disebut jadi BP BUMN. Jadi ini dua lembaga yang berbeda, yang satu menjadi regulator BP BUMN, sedangkan Danantara sebagai operatornya. Oke, menarik nih. Di mana saham 1% saham seri A, satu lembar di saham di warna itu dipegang oleh BP BUMN, sedangkan 99% saham seri B-nya dipegang oleh Danantara. Danantara. Oke, menarik. Pak Toto, ada tanggapan Pak? Bagaimana menurut Anda Pak? Langkah pemerintah merubah nomenklatur BP BUMN ini apakah akan memberi solusi untuk persoalan BUMN yang kita tahu ini Pak? Ya, saya kira ini soal yang cukup menarik ya, bahwa kemudian dengan kecepatan yang ada, pemerintah dan DPR ya, yang sudah akan bersepakat mengenai RUU atas amandemen Undang-Undang 19/2003 amandemen keempat ini ya. Jadi intinya menurut saya adalah ini memberikan otonomi yang jauh lebih luas nantinya kepada Danantara, terutama bagaimana mereka bisa melakukan berbagai macam aksi korporasi misalnya begitu ya, dengan lebih cepat. Karena kemudian hal-hal terkait dengan soal misalnya birokrasi yang tadinya cukup panjang sekarang bisa semua diselesaikan di Danantara. Kemudian juga berbagai macam duplikasi yang ada sebelumnya, misalnya terkait dengan fungsi pengawasan misalnya ya. Kan berarti sekarang pengawasan ada langsung di Dewan Pengawas Danantara. Jadi mungkin tidak perlu lagi ada fungsi pengawasan di BP BUMN begitu ya. Karena tadi Pak Andre sampaikan juga BP BUMN kan fungsinya sekarang tinggal dua sebetulnya. Satu, pengaturan terkait dengan soal regulasi terhadap BUMN, dan kedua adalah sebagai pemegang saham seri A-nya mewakili pemerintah. Itu artinya bahwa nanti BP BUMN akan lebih banyak terkait dengan soal aspek-aspek pengaturan terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh BUMN terkait dengan berbagai macam isu, misalnya terkait dengan soal-soal opsi restrukturisasi, terkait dengan privatisasi, terkait dengan pengaturan BUMN yang harus melaksanakan public service obligation dan lain-lain. Itu adalah fungsi regulasi yang akan dikerjakan oleh BP BUMN. Termasuk juga memegang saham seri A. Memegang saham seri A itu artinya apa? Artinya bahwa dia meskipun punya 1% atau satu lembar, tapi kuasanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 99% misalnya Danantara yang memiliki saham seri B. Artinya kalau kemudian BP BUMN melihat misalnya ya, ada aksi korporasi dari Danantara yang dianggap tanda petik nih, bertentangan dengan kepentingan strategis nasional misalnya, maka dia boleh sebetulnya menggunakan selembar saham atau 1% saham seri A-nya itu untuk veto keputusan yang dianggap merugikan tanda petik kepentingan negara misalnya. Jadi proksi BP BUMN sebagai kepanjangan tangan pemerintah pemegang saham seri A masih bisa dijalankan efektif di sana. Atau juga nanti kemudian misalnya dalam fungsi koordinasi lainnya dengan selembar saham seri A, kan berarti dia juga tanda petik memiliki kewenangan juga untuk ikut dalam pengaturan terkait dengan soal RUPS BUMN misalnya ya. Jadi paling tidak fungsi pengawasan di sini masih bisa dijalankan. Nah, tapi menurut saya yang lebih penting lagi adalah bagaimana kemudian nanti Danantara ke depan ini bisa menjalankan ya otonomi yang makin luas ini untuk bisa menjalankan berbagai macam aksi korporasi dengan jauh lebih cepat begitu ya. Karena kan ini otomatis sudah cukup berjalan lumayan cukup panjang. Jadi bagaimana kemudian Danantara segera melakukan berbagai macam strategi dan langkah aksi korporasi dan rangka segera mengimprove sebetulnya performance atau kinerja dari BUMN-nya. Nanti badan ini saya kira akan lebih banyak berfungsi mensupport baik dari sisi regulasinya misalnya begitu, atau juga nanti memfungsikan fungsi dia sebagai pemegang saham seri A-nya ya. Dan yang kedua saya kira dengan model seperti ini maka yang poin pentingnya juga adalah bagaimana nanti badan pengawas Danantara juga bisa bergerak atau bekerja dengan lebih optimal ya. Karena aset BUMN itu kan udah lebih dari 10.000 triliun, besar sekali. Jadi fungsi pengawasan betul-betul harus fungsi kuat pengawasan di badan pengawasnya sebetulnya di Danantara nanti. Pak Toto, kalau publik membacanya Kementerian BUMN menjadi badan, ini karena kinerja dari Kementerian BUMN yang dinilai tidak baik, apakah itu benar atau tidak Pak Toto? Ya kalau menurut saya sih sederhananya dengan Undang-Undang 1/2025 kan yang mengatur soal BUMN,
ya, dan juga kemunculan Danantara kan sebetulnya kewenangan kementeriannya dibatasi jadinya. Kan jadi dengan Undang-Undang 1 2025 itu kan fungsinya hanya 3 ya, fungsi regulator, fungsi pengawasan, dan juga sebagai pemegang saham syariah. Jadi kewenangan yang semakin terbatas, tapi body atau bentuknya masih kementerian, menurut saya memang ini menjadi terlalu besar. Jadi perlu adalah semacam efisiensi dilaksanakan. Jadi saya kira rasionalitas dibalik kenapa ada keinginan untuk menjadikan kementerian menjadi badan itu karena memang dari segi kewenangannya juga sudah jauh lebih berkurang begitu ya. Sehingga alasan efisiensi organisasi menurut saya juga jadi penting lah begitu ya. Nah kemudian apakah dengan dirubah menjadi badan kinerja menjadi lebih bagus? Ya menurut saya seharusnya begitu. Karena kemudian dengan fokus pada pekerjaan sebagai regulator dan juga sebagai pemegang saham syariah, mestinya bisa dia lebih fokus mengerjakan itu saja. Sehingga berbagai macam hal pekerjaan lainnya yang tadinya cukup luas ya dipegang oleh Kementerian BUMN, saya kira itu bisa lebih kemudian disimplify ya, lebih disimplifikasi begitu loh. Nah tinggal menurut saya nanti bagaimana badan pengaturan BUMN juga bisa bekerja optimal. Menurut saya ada hal-hal khusus yang menurut saya perlu menjadi perhatian mereka begitu ya. BUMN itu kan sebetulnya bekerja bukan hanya untuk kepentingan motif komersial, ada juga untuk pelayanan publik besar. Jadi bagaimana kemudian memperlakukan BUMN-BUMN yang memang heavy dengan pekerjaan layanan sosial. Misalnya masih ada beberapa PRUM BUMN ya. Nah apakah PRUM tadi misalnya akan dikelola seperti apa? Kemudian juga kalau ada penugasan pemerintah terhadap beberapa pekerjaan proyek strategis kepada BUMN, pengaturan PSO-nya gimana? Apakah itu financing-nya itu akan datang dari pemerintah atau harus dari BUMN-nya? Kalau dari BUMN-nya menurut saya agak berat. Misalnya kasus terkait dengan soal kereta cepat ya. Kalau investasi infrastruktur dibebankan kepada Kereta Api Indonesia sebagai BUMN pasti nggak kuat itu dia. Mestinya infrastruktur itu menjadi bebannya pemerintah. Jadi ke depan itu saya kira badan ini juga harus berfungsi kalau ada penugasan berikutnya kepada BUMN, mesti jelas siapa yang mengatur mengenai financing-nya. Jadi supaya tidak menjadi beban berat bagi BUMN. Saya kira BP BUMN ini akan banyak berperan di sektor-sektor seperti ini. Baik, menarik itu. Bagaimana Pak Andri Rosiade melihatnya Pak? Yang disampaikan Mas Toto itu sudah jelas dan detail ya. Bahwa apa tujuan-tujuannya, kenapa harus direvisi, kenapa Kementerian BUMN dibubarkan, diganti oleh Badan Pengaturan BUMN atau BP BUMN. Itu kan dijelaskan jelas oleh Mas Toto ya, Pak Toto tadi soal bagaimana alasan revisi undang-undang ini. Nah, tadi juga selain itu juga menjelaskan bahwa hal-hal yang menjadi aspirasi di tengah masyarakat itu juga ditampung oleh DPR dan pemerintah, dan dalam revisi itu sudah dimasukkan mulai tadi saya ulangi lagi ya, contoh soal larangan rangkap jabatan ini kan menjadi polemik di tengah masyarakat. Sudah ada keputusan MK. Nah ini kita tegaskan lagi keputusan MK itu dalam undang-undangnya. Lalu yang kedua soal keraguan BPK untuk mengaudit BUMN karena ada pasal yang menyebutkan bahwa auditnya hanya bisa dilakukan dengan tujuan tertentu. Nah, sekarang sudah direvisi undang-undang itu, bagaimana undang-undang itu secara tegas menyatakan bahwa BPK silakan melakukan audit sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Lalu juga soal yang menjadi banyak keributan dalam tanda kutip di tengah masyarakat ya, soal pejabat BUMN bukan penyelenggara negara. Kita memahami soal itu, dan itu pun pasal itu sudah kita cabut. Jadi berbagai aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat itu sudah diakomodir semua oleh DPR RI dan pemerintah dalam revisi Undang-Undang BUMN yang kita lakukan minggu ini. Jadi sehingga aspirasi ini diharapkan ini bisa membuat BUMN kita bekerja lebih efektif, apalagi kita tahu Danantara punya tugas yang jelas dari Presiden Prabowo ya, yang bagaimana Danantara holding operasionalnya harus bisa membenahi dan meningkatkan kinerja BUMN. Kita tahu Pak Doni sudah menyampaikan yang bisa store dividen ke negara itu hanya 8 sampai 9 BUMN. Padahal BUMN kita dengan anak perusahaan itu ada 1043. Jadi ini kerja keras, kerja berat, insya Allah dengan revisi Undang-Undang BUMN ini ke depan langkah lebih terukur, lebih jelas, dan bisa kita membenahi permasalahan sengkarut seluruh permasalahan BUMN, termasuk ini disampaikan Pak Toto soal penugasan. Kalau ada penugasan anggarannya dari mana, ini semua sudah diatur dalam
revisi kita yang lalu ya. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 itu sudah diatur, Pak Toto. Ya. Karena kita tidak mungkin lagi mengulang kebangkrutan BUMN seperti Waskita yang bangkrut gara-gara banyak penugasan dulunya, penugasan lisan tanpa ada jaminan tertulis gitu loh. Nah ini sudah dibenahi sebenarnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Nah sekarang dalam perubahan keempat, kita juga sudah lebih menyempurnakan lagi dan juga mengakomodir seluruh kepentingan dan aspirasi masyarakat. Masyarakat ya. Baik, Betul. berarti Ya. nanti tinggal nunggu ininya ya Pak ya, dari paripurna ya Pak? Ya, nanti kita tunggu paripurna kapan, apakah Selasa Kamis, tentu nanti pimpinan DPR yang mengagendakan. Baik. Jadi saya mohon izin, saya ada rapat. Ya, Mohon kita maaf, juga saya harus pamit udahan ini Pak. sekali lagi. Waktu kita juga terbatas. Makasih banyak ya, Ya. di tengah Terima rapatnya kasih, bersedia Pak Toto. bergabung Terima Pak kasih. Andri, Terima Pak kasih, Toto. Andri. Terima kasih Selamat banyak ya malam. Pak Toto juga di tengah kesibukannya. Terima kasih banyak. Selamat malam.